Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Afdal Sanyoto. Saya dari jurusan D3 Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Unsur-unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah apa itu manajemen syariah? Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa idaroh atau manajemen itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran dengan demikian erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajerial itu sendiri. Karena pada dasarnya terbangunnya konsep manajemen didasarkan kepada ketiga dasar pemikiran tersebut. Yang pertama adalah pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajemen. Poin yang kedua adalah unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Yang pertama adalah ada perencanaan. Suatu perencanaan yang baik itu dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi yang pertama adalah forecasting. Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis yang paling mungkin memperoleh suatu di masa yang akan datang dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atau fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada objektif. Objektif atau tujuan adalah nilai yang akan dicapai atau yang diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Tujuan manajemen bank syariah tidak saja meningkatkan kesejahteraan bagi para stockholders, tetapi juga harus mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam syariah dan tradisinya ke bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait. Oleh karena itu, aktivitas perencanaan tujuan masa depan harus dilakukan dengan baik, teliti, lengkap, dan rinci. Dan perumusan kebijakan itu harus disusun bersama oleh direksi bersama-sama dengan dewan komisaris dan DPS dan perencanaan operasional. Jadi yang dimaksudkan adalah agar kita menyusun perencanaan tujuan secara profesional, tidak sekedar coba-coba. Yang poin ketiga dari perencanaan adalah Policies dapat berarti rencana kegiatan atau plan of action, atau juga dapat diartikan suatu pedoman pokok atau guiding principles yang diadakan oleh satu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Suatu polisi dapat dikenal dengan dua macam sifat, yaitu yang pertama merupakan prinsip-prinsip dan yang kedua merupakan aturan kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu, policies merupakan prinsip yang menjadi aturan dalam kegiatan yang terus-menerus setidak-tidaknya selama jangka waktu pelaksanaan rencana suatu organisasi tersebut. Bidang kegiatan bank yang perlu dirumuskan dalam wujud kebijakan dasar basic policies ini umumnya meliputi bidang-bidang penting bagi aktivitas bank, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama ada tipe nasabah yang dilayani, yang kedua jenis layanan yang disediakan bagi nasabah,
Yang ketiga, daerah atau wilayah pelayanan sistem pelayanan. Yang keempat, sistem penyampaiannya atau delivery system produk dan jasa bank. Yang kelima, distribusi aktiva produktif. Yang keenam, referensi likuiditas. Yang ketujuh, persaingan. Dan yang kedelapan, pengembangan latihan staff. Dan lalu ada poin D di perencanaan ini ya, yang keempat, yaitu programmers. Programmers adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan polisize. Program itu merupakan rencana kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara tertutup, dilaksanakan secara bertahap, dan terikat dengan ruang, waktu, dan Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terikat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi. Yang kelima adalah schedule. Schedule adalah pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan waktu tertentu. Dalam keadaan terpaksa, schedule dapat berubah, tetapi tujuan dan program tidak berubah. Seperti itu. Lalu yang poin ke-6 ada prosedur. Prosedur adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan. Perbedaannya dengan pemrograman adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur membicarakan tentang bagaimana melaksanakannya. Yang selanjutnya adalah budget. Budget adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Dengan demikian, budget dinyatakan dalam waktu, uang, material, dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan yang memperoleh hasil yang diharapkan. Lalu dari tadi yang unsur-unsur tadi, yang pertama ada perencanaan kan. Lalu yang kedua ini adalah perorganisasian. Perorganisasian ini dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Lalu Allah menciptakan manusia dalam satu komunitas. Satu sama yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi. Kesemuanya ditugasi atau diamanahi sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya, diharap dapat menciptakan kemakmuran. Kemakmuran akan terwujud jika di antara manusia saling tolong-menolong dan tidak terpecah-pecah. Lalu poin yang ketiga dari unsur-unsur manajemen syariah ini adalah, dan implikasinya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah di samping Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Umum Syariah dan BPR Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi bank harus disesuaikan. Sementara di bank konvensional itu, bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah, selain wajib memiliki DPS, juga wajib membuka UUS atau unit usaha syariah. UUS merupakan suatu satuan kerja di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang syariah. Karena BPR konvensional tidak diperkenankan untuk memiliki kantor cabang syariah, maka UUS atau unit usaha syariah itu dikenal pada BPR.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam pengeluaran fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Yang poin keempat dalam unsur-unsur manajemen syariah adalah perencanaan organisasi. Yang tadi kan sebelumnya struktur organisasi, lalu yang ini adalah perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank menurut hasil yang ingin dicapai dan yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Struktur organisasi tergantung pada besar kecilnya bank tersebut, keragaman layanan yang ditawarkan, keahlian personilnya, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada acuan baku pada penyusunan struktur organisasi bagi bank dan dalam segala situasi kebutuhan operasinya. Lalu poin yang kelima ada pengawasan. Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak atau top manajemen. Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling. Dengan demikian, pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpanan dan perbandingan antara hasil atau output yang dicapai dengan masukan atau input yang digunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.